Rich people, selamat datang di Astrology Warrior. Episode kali ini kita akan mengundang seorang trader yang masih muda tetapi berhasil mendapatkan profit di atas $10.000 untuk pertama kalinya bersama Astronaci. Oleh karena itu, saya ingin supaya kalian bisa mendapatkan satu insight bagaimana seorang muda ini menjadi trader yang akhirnya benar-benar bisa merealisasikan profit dari market. Di tengah kondisi market yang tidak nyaman, bagaimana strateginya untuk menghadapi fluktuasi dan bagaimana menyikapi satu kondisi yang stres, yang semua orang depresi, bahkan mungkin banyak orang yang berpikir saham sudah tidak menarik lagi dan harus pindah ke market yang lainnya. So, kita akan lihat bersama-sama, semoga bisa menjadi pelajaran. Jangan lupa subscribe dan bagikan pada yang lain agar bisa menjadi berkat buat kita semua. Rich people, Kevin Sebayan. Halo, thank you sudah datang jauh-jauh dari Serang. Tinggal di Serang kan ya? Iya, Pak. Mantap. Jadi hari ini kita mau celebration sekaligus mau ngobrol, saya mau interview gimana caranya perjalanannya bisa sampai dapat placard silver plate. Ini for the first $10,000 profit from Astronaci Time Trading. Ya, thank you Astronaci. Oke, luar biasa Pak. Ini dapatnya dari saham atau dari apa nih? Forex saham, atau apa? Oh, saham. Ya. Dari saham apa? BNI, Mandiri, sama BRI. Banking? Banking semua, Pak. Wow. Ceritain dong dari modal berapa bisa sampai dapat prestasi hari ini? Oke, awalnya tuh saya masuk cuma 20 juta tuh awalnya. Lalu saya ikut ke Pak Gema punya acara Psychology Trading. Lalu abis itu Pak Gema bilang bahwa nggak usah takut kalau turun ini karena COVID, pasti ini naik lagi karena udah dikasih tanda-tanda tuh, semua udah ada pasti naik lah ke atas itu. Nah abis itu saya bilang ke orang tua saya, mau duit nggak gitu kan? Saya bilang boleh katanya. Mau duit nggak gitu? Mau gitu kan. Habis itu pasti untung nggak? Tenang aja, ini kalau saham ini pasti udah dikasih tanda-tanda. Pak Gema bilang bahwa bukan Pak Gema yang ngomong, tapi market juga udah kasih tanda ini banyak gap di atas katanya gitu kan. Oke, kita masukin awalnya 300 Pak. 300 berarti modalnya udah 320 tuh. Jadi 320 saya termasuk telat sih Pak, masuknya saya bulan Mei masuknya Pak. Mei. Tapi masih bisa nyampe tuh di bulan Desember 60-70% Pak. 60-70%? 70%. Dari 3 saham itu Pak. Bahkan 200 jutaan ada ya? Ada Pak. Bahkan sekarang Mandiri pun belum tutup gap kan Pak ya? Ya, Mandiri belum tutup. Jadi ini kita masih ngejar sebenarnya Bang Mandiri sampai 7.500-an ya. Tuh, 7 Pak. Terus kemudian waktu itu take profitnya kapan akhirnya? Take profitnya saya awal Desember Pak. Awal Desember. Pas exit ketika market lagi naik-naiknya? Iya, betul. Luar biasa. Pelajaran apa yang Anda dapat? Bagaimana sih Anda melihat sebuah pasar modal? Baru mulai trading kapan? Saya kalau saham tuh sebenarnya udah 2019. Oke. Tapi marketnya sideways parah kan? Sideways parah, tiba-tiba ada rising wedge ya Pak ya. Langsung turun dia. Lalu saya beruntungnya tuh dapat Pak Gema yang tahu mengenai bottoming kapan tanggal tuh Pak, astrologi berapa? Ya. Itu penting banget sih Pak. Penting ya? Penting. Kalau nggak tahu tanggal pusing ya? Iya pusing juga sih Pak. Ya deg-degan juga pas beli, kita bener-bener lagi banyak yang ARB saham gitu kan Pak ya. Dan sentimennya waktu itu masih negatif banget. Nggak ada yang, mungkin kalau fundamentalis ngomong nggak bakal lah. Kalau beli saat itu tuh ya bakal naik. bunuh diri lah. Karena memang gitu. Situasinya waktu itu semua fundamental juga jelek. Iya betul Pak. Dan akhirnya kita beli, ya puji Tuhan naik sih Pak, sampai kata Pak Gema bilang bahwa gap-gapnya baik itu bahkan sekarang ada yang belum ditutup Pak ya, Mandiri Pak. Betul. Jadi memang tetap sektor favoritnya adalah banking. Banking. Ya. Dan stylenya gimana sih kemarin itu? Dan Anda ngelihat market saham tuh gimana kan sekarang baru mulai masuk 2019. Di mata seorang Kevin itu pasar saham tuh gimana sih? Kan Anda udah mulai ngerasain ya dari sideways, terus kena crash, terus sampai jadi profit, berarti atas bawah udah ngerasain surga nerakanya. Udah tahu kalau itu. Apa nih kira-kira buat rich people itu pasar saham tuh menurut Anda seperti apa gitu? Kalau menurut saya banyak kan yang ngomong kalau saham kita invest aja. Tapi menurut saya kalau kalian mau invest pun kalian harus tahu juga mengenai technical analysis. Karena kalau tadi malam saya sempat lihat tuh, kalau kita beli Mandiri misalkan tahun 2018 pas di peaknya, itu kalau sekarang pun masih floating loss gitu maksudnya. Masih rugi. Nah maksud saya tuh ketika kalian mau invest boleh, tapi maksud saya kalian juga harus belajar technical analysis kayak gitu. Karena ketika kalian belajar technical analysis, di situ kalian bisa beli pas ketika mereka memang lagi trennya bullish gitu. Ya, jadi nggak asal masuk, walaupun memang secara valuasinya bagus tapi kalau kita beli harganya tuh salah. Betul.
berantakan juga. Betul Pak, setuju Pak. Oke, nah bagaimana bicara tentang risiko? Anda termasuk orang yang menganut cut loss itu harus atau lebih baik nggak usah cut loss tapi di average down terus atau gimana? Kalau saya sih cut loss ya, apalagi Pak Gema sekarang pelajaran yang mungkin hari ini trader-trader baru harus belajar tuh mengenai money management Pak. Kalau dulu mungkin mereka kira beli langsung naik gitu kan, beli langsung naik. Ketika ada money management pun ketika cut loss ya santai aja karena memang udah anggapnya uang sampah lah, memang itu memang harus walaupun Jadi rugi, tetap ya uang sampah tetap ya? ya tetap Pak. Kenapa harus uang sampah? Karena ya kalau kita pakai uang untuk sehari-hari tiba-tiba hilang gitu, pasti kita ya wah kepikiran lah maksudnya gitu, nggak bakal bisa trading dengan nyaman gitu Pak. Dan anehnya, setiap orang yang duduk di kursi ini dengan mendapatkan placard, itu rata-rata bahasanya sama. Coba Anda lihat dari video sebelumnya Gas Hustle Warrior, semuanya ada yang udah dapat sampai 8M, tapi belum sempat duduk di sini, cuma paling nggak ada di combine dengan orang yang duduk di sini dan plakatnya. Semua tuh bahasanya sama, uang sampah. Betul. Sepenting itukah? Benerkah? Apakah itu benar-benar mempengaruhi perjalanan trading kalian? Kalau bener uang sampah itu perlu, manajemen perlu, dan kalau kalian mau berat di sebelah yang ada kayak banking sekarang kayak Mandiri yang ada gapnya Pak, itu penting banget sih. Dan kalau uang sampah itu jadi lebih ke arah gimana ya, kalau saya pernah ikut Pak Gema punya seminar iya. dan itu ketika kita dengan uang sampah kita punya pikiran positif, dan ketika kita punya pikiran positif hasilnya pun juga positif gitu Pak. Positive vibration. Iya. Bagaimana menanggapi kondisi sekarang banyak millennials yang mungkin masuk terjerumus di dalam dunia pom-pom saham? Ya. Menurut Anda gimana? Sebenarnya gini Pak, kalau kalian mau masuk saham, kalian juga harus tahu mengenai risknya berapa itu Pak. Banyak kan dulu sempat film memang benar bisa naik, tapi ketika kalian ukur dari atas sampai bawahnya itu bisa ada yang 20%, 30% kayak gitu. Volatility-nya tinggi itu, dan kalian harus tahu bahwa ketika masuk ke saham-saham tersebut Pak, itu bisa kemungkinan bukan cuma untung, tapi kemungkinan juga ruginya banyak gitu Pak. Jadi nggak jangan pikiran cuma untung, tapi pikirannya juga kalian bisa ada kesempatan untuk loss loh ini gitu. Maksudnya. Mantap. Astronaci pom-pomers bukan sih? Astronaci enggak sih. Enggak ya? Kalau menurut saya Ya. dan saya pernah dengar Pak Gema ngomong kalau sahamnya blue chip bisa langsung masuk, tapi kalau misalkan sahamnya yang nggak blue chip nunggu 3 menit ya Pak? Saya pribadi harus ya. 3 menit baru boleh masuk ya Pak? Itu protokolnya di A-Club. Jadi kalau sahamnya big caps ya kita gebuk rame-rame. Tapi kalau yang second liner biasanya protokol kita mau analis, mau siapapun yang insider itu protokolnya adalah 3 menit setelah sinyal keluar baru kita masuk. Karena itu untuk melindungi lah. Iya, makanya KF saya lebih rendah Pak nilainya pada Bapak. Aku kejedot KF tinggi. Masih pegang KF? Udah enggak Pak, udah keluar. Pas Bapak keluar itu saya juga ikut keluar pokoknya. Untuk menjadi seorang trader di A-Club itu sikap apa yang menurut Anda paling enak supaya tidak kecewa dan tidak jauh daripada antara ekspektasi dan realita? Kalau saya sih pada dasarnya gini Pak, trading saham pun saya anggap kayak bisnis Pak. Saya kan pada dasarnya saya keluarga bisnis juga entrepreneur. Ketika kita masuk suatu proyek bisa untung bisa rugi Pak. Nah beruntungnya kalau kalian masuk di saham mungkin apalagi saham-saham yang bagus kayak Mandiri, BRI, BNI, saya yakin walaupun di bawah turun itu pun pasti suatu saat pasti bakal naik lagi. Jadi gak usah takut uang kalian hilang, anggap aja uang itu dipinjam gitu maksudnya, sementara oleh market gitu. Dan kalian gak usah takut, dan kalau strategi saya sih tetap masuk yang lebih berat saya ke banking Mandiri sih Pak, karena ada gap di atas 7.500 itu pegangan ya. Cara paling gampang untuk pemula kalau sekarang mau making money akhir tahun ya mungkin atau tahun depan pasti Mandiri pasti dapat untung sih Pak. Ya, dan intinya mereka harus sabar dong. Harus sabar betul. Jadi ngadepin kondisi kayak gini nggak ada lainnya sabar ya. Kesabaran udah Pak. Kita mau track juga Pak Jokowi nggak bisa bantu kita juga Pak. Marketnya memang ya udah iya. Seperti itu ya. Lagi nggak ada sentimen Pak ya. Iya. Tapi Anda trading selain saham nggak? Saham saya masuk forex sih Pak. Forex juga? Di emerging premier juga. Oke. Lebih enak mana saham sama forex gold kayak gitu? Kalau forex yang enaknya sih bisa short sell Pak ya. Ya. Bisa short sell lalu lebih cepat sih, maksudnya pergerakannya, volatilitasnya juga. Dan ya karena kalau di gold saya pasti kan pakai time frame H1 tuh Pak. Jadi untuk dapat target price-nya mungkin lebih cepat juga. Ya. Kalau saham kan dasarnya udah kita pakai D1 tuh Pak. Dan dari duit kecil bisa jadi gede ya. Ini beda ya. Memang kalau mau kayak lebih dapat dari uang kecil ke besar pasti harusnya forex Pak. Di leverage market, di margin trading. Mantap. Nah, kedepannya kapan dapat gold plate nih? Doain aja lah Pak, tahun depan bisa Pak Tahun ya. depan ya? Diundang lagi Pak ya. Diundang lagi dong. Memang challenge-nya begitu karena yang dapat gold itu kan juga itu naik level karena Iya. Pak Kevin ini udah naik level loh dari saham terus kemudian udah bisa menari di forex dan gold kan berarti ya bentar lagi tinggal naikin size-nya
Pokoknya pesan saya, apa yang sudah didapat ini ditaruh di meja trading supaya kita tuh jangan sampai brutal. Jadi misalnya kita udah menyadari, wah aku ini udah dapat nih, berarti saya tuh sebenarnya mampu. Karena ada momen-momen di mana kita jatuh mentalnya, ya. Dan selalu ini menjadi pengingat bahwa aku udah pernah dapat. Marilah saya jangan sampai jadi trader yang brutal, lupa money management. Jadi kalau misalnya suatu ketika Anda tidak yakin, Anda merasa kayaknya aku nggak sip nih gitu, nggak usah trading. Mood itu yang nomor satu. Money vibration ya Pak ya? Money vibration itu nomor satu, itu yang harus di raise. Dan kemudian di E-Club itu kan tidak selalu kita tuh bisa catching good moment. Siapa bisa kontrol market? Ya, tapi paling tidak kan di E-Club kan kita jagain. Dan kalau Anda ngelihat bagaimana saya menghadapi situasi market, kadang nggak enak, kadang ya saya stres juga. Tapi prinsipnya ketika kita lagi stres, lagi merasa bahwa nggak ada jalan keluar, manusia kan bisa depres rasanya. Tinggalin market. Karena hidup kita bukan cuma di market. Anda bukan hidup untuk trading. Kan gitu orang ngomong, ya kan? Trading untuk hidup atau hidup untuk trading? Setuju, Pak. Orang yang hidup untuk trading itu pasti hancur. Iya, Pak. Ya, kita nggak akan mau kayak begitu, karena nggak ada manusia yang punya mental yang selalu stabil. Kita pasti ada naik turun. Dan saya berharap ketika mental kita turun, jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Dan kemudian akhirnya menjerumuskan semua yang sudah dicapai. Dan jangan lupa, reinvestasikan lagi hasil profitnya, bisa di split lagi aset allocation-nya, apakah itu ke deposito, ya, apakah beli ya barang-barang yang memang bisa naik. Sekarang lagi musim tas branded itu, kenaikannya lebih gila dari saham loh. Betul. Ya kan, jadi sampai orang-orang, teman-teman saya yang pedagang tas, Hermes, Chanel, yang ya bahkan level-level tas yang di atas itu yang ada sampai 1M, 2M, itu kenaikannya jauh daripada saham. Iya, setuju. Ya, artinya mungkin kita dapat uang di pasar saham itu untuk modal, tapi setelah itu kita diinvestasikan, right?